Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila Rahayu dari kelas PM 2023H dengan NIM 057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung pada elips. Nah, persamaan garis singgung pada elips sendiri itu ada tiga. Yang pertama, jika diketahui gradiennya. Nah, misalkan ada garis dengan gradien M dengan persamaannya yaitu Y sama dengan MX plus P. Dan ada persamaan elips dengan pusat di P dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka, absis potong antara garis dan elips diperoleh dari ini, disubstitusikan Y sama dengan MX plus P-nya ke persamaan elipsnya. Diperoleh X kuadrat per A kuadrat ditambah MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kan ini kan disamakan penyebutnya dulu, A kuadrat per B kuadrat. Sehingga nanti diperoleh persamaan kuadrat, yaitu dalam kurung B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat tutup kurung X kuadrat plus 2A kuadrat MPX ditambah A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ini anggap aja persamaan 1 ya. Nah, karena garis singgung ini kan menyinggung elips ya, maka diskriminannya itu harus 0. Dari persamaan 1 ini kan didapat nilai A-nya yaitu B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat, nilai B-nya 2A kuadrat MP, dan C-nya A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat kan. Nah, kemudian disubstitusikan ke rumus diskriminannya yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Tadi kan udah diperoleh ABC-nya, ini ABC. Nah, disubstitusikan ke sini. Sehingga D sama dengan 2A kuadrat MP kuadrat ditambah 4B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nanti kita operasikan akan menghasilkan P sama dengan plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Nah, setelah itu, kan tadi kan kita udah mensubstitusikan Y sama dengan Y ke persamaan ini. Kan didapatkan, sehingga didapatkan nilai P-nya. Nah, setelah ketemu nilai P-nya, kita akan memasukkan ke persamaan elipsnya. Kan tadi kan dari Y sama dengan MX plus P. Nah, tadi kan P-nya udah didapat, sehingga bisa dimasukkan saja ke persamaan garis tadi, sehingga diperoleh persamaan garis singgung elips dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M, yaitu rumus persamaan garis singgungnya Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Dengan cara yang sama, diperoleh juga persamaan garis singgung pada elips yang berpusatnya di P alfa, beta dengan gradien M, yaitu Y min beta sama dengan MX min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, tadi kan ini kan Y-nya kan tunggal ya, cuma Y kuadrat, sehingga ini juga satu aja. Nah, kalau ini kan Y-nya kan ada Y min beta kuadrat ya, berarti kan ininya juga Y min beta. Kalau ininya X min alpha, ini juga X min alpha. Kan tadi cuma X aja di sini, karena di sini juga X aja. Gitu. Oke, selanjutnya ada persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Ya, misalkan persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgung T, X1, Y1 dengan persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan pusat X2, Y2. Ini merupakan suatu titik pada elips. Jadi, ini kan Tx1, Y1 kan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya ini. Berarti kan ini kan pada elips. Terus ini juga suatu titik pada elips. Nah, yang pertama untuk mencari rumus persamaan garis singgungnya, kita bisa melalui persamaan elips yang ini ya. Bisa dibuat persamaan 2. Nah, ini persamaan 2 dari yang sini.
Jadi kan B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, karena Tx1, Y1 ini juga pada elips, maka ini berlaku juga persamaan elipsnya ini. Nah, jadi kalau kita masukkan ke persamaan, jadi B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, jadi persamaan 3. Nah, karena kan sama-sama pada elips, terletak pada elips, jadi persamaan 2 dan 3 ini dapat kita sama dengankan. Jadi B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, nanti itu ini kan yang sama-sama B dipindah ke yang B juga, yang sama-sama A dipindah ke yang A juga. Nanti itu bisa menemukan, oh ya, selanjutnya kan ini ada X1 kuadrat min X2 kuadrat. Nah, masih ingat kan rumusnya X1 kuadrat min X2 kuadrat kan sama dengan kayak A plus B A min B gitu kan. Nah, ini jadi gini ya, A plus B A min B sama X1 min X2 kali X1 plus X2. Sama kayak ini juga. Sehingga diperoleh persamaan 4, yaitu min B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Nah, jadi persamaan garis, nah itu bisa kita ya, ini ada persamaan 5, yaitu PT, persamaan garis PT, kan Y min Y1 per Y2, Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y min Y1 per X2 min X1. Nah, ini kan persamaan 5, persamaan garis PT. Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini diperoleh Y min Y1 sama dengan, ini disubstitusikan kan, min B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat per Y1 tambah Y2 kali X min X1 persamaan 6. Diperoleh persamaan 6. Oke. Nah, tadi kan udah diperoleh persamaan 6-nya. Itu bisa kita jabarkan lagi persamaan 6-nya itu sehingga diperoleh X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, karena P ini mendekati T sedemikian sehingga P berhimpit dengan T, maka kita bisa bilang kalau X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Nah, kan sama, berarti kita bisa kayak ini disamakan aja gitu ininya, kan X2 sama dengan X1 nih. Nah, tadi kan juga diketahui kalau X1 kuadrat per A kuadrat tambah Y1 kuadrat per B kuadrat kan sama dengan 1. Nih. Maka persamaannya menjadi X1 kali X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, itu merupakan persamaan garis singgung elips dengan titik singgung di T X1, Y1 di mana ini T-nya tuh masih merupakan titik pada elips. Sama halnya juga dengan persamaan elips dengan pusat alfa, beta, sama kayak sebelumnya tadi. Kan ini kan X-nya, kalau X-nya X min alfa, berarti ini juga X min alfa gitu ya. Jadi diperoleh persamaannya X1 min alfa kali X min alfa per A kuadrat ditambah Y1 min beta dikali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Selanjutnya kita akan membahas persamaan garis singgung elips melalui suatu titik di luar elips. Nah, misalkan melalui titik T, X0, Y0 itu di luar elips.
Dan persamaan elipsnya itu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dan titik A, x aksen, y aksen itu merupakan titik singgung. Nah, titik singgung kan berarti kan titik yang ada di dalam elips kan. Nah, karena titik A merupakan titik singgung, maka persamaan garis singgung A yaitu x aksen kali x per a kuadrat tambah y aksen kali y per b kuadrat sama dengan 1. Karena titik A pada elips kan menyinggung pasti kan pada elips. Memenuhi persamaan x aksen kuadrat per a kuadrat plus y aksen kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan 8, anggap aja persamaan 8. Karena tadi udah ada yang sumsumnya ya. Nah, karena garis singgungnya itu melalui titik T, maka titik T juga memenuhi x aksen kali x0 per a kuadrat tambah y aksen kali y0 per b kuadrat sama dengan 0, di mana x0 sama y0 ini merupakan titik T yang ada di luar elips. Nah, dari persamaan 8 dan 9 ini kita dapat mencari x aksen dan x0 dan y0-nya, sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Nah, biar nggak bingung ya, kita langsung ke contoh soal aja. Di sini ada soal, tentukan persamaan garis singgung pada elips x kuadrat tambah 4y kuadrat min 16 sama dengan 0 di titik 2,2. Sebelumnya, cara menjawabnya itu yang pertama, kita bisa mengubah ini persamaan x kuadrat tambah 4y kuadrat min 16x sama dengan 0-nya ini ke persamaan umum elips. Jadi kita keubah kayak ya yang per AB tadi. Jadi kita bisa mengubah kayak terus. Nah, jadi kita bisa merubahnya jadi x kuadrat per 16 tambah y kuadrat per 4 sama dengan 1. Kemudian sebelum kita masuk ke persamaan, kita ngecek dulu apakah titik tersebut, titik 2,2 ini tuh kedudukannya tuh gimana terhadap elips, apakah di titiknya elips atau di dalamnya atau di luar elipsnya, kan kita nggak tahu. Maka dari itu kita harus mengecek dulu titik 2,2 ini tuh kedudukannya pada elips itu gimana. Nah, untuk mencari kedudukan pada elips ini, kita bisa substitusikan titik 2,2 ini ke persamaan elipsnya ini. Kalau titiknya itu melebihi 1, maka berarti titik tersebut ini di luar elips. Kalau sama dengan 1, berarti pada elips. Kalau kurang dari 1, maka titiknya di dalam elips. Oke, kita masukkan dulu, substitusikan dulu 2,2-nya ini ke persamaan ini. Kan diperoleh 2 kuadrat per 16 tambah 2 kuadrat per 4 sama dengan 1 harusnya. Kalau terdapat pada elipsnya. Nah, tapi setelah dihitung-hitung, kita menemukan hasilnya itu 1,25, di mana 1,25 ini melebihi dari 1. Maka dapat disimpulkan titik tersebut atau titik 2,2 ini berada di luar elips. Terus kalau di luar elips, persamaannya gimana? Oke, tadi kan udah dijelasin ya ke persamaan 9 tadi. Ini persamaan 9 tadi ini. Garis singgung T ini memenuhi ini x aksen x0 per a kuadrat plus y kuadrat y0 per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kita bisa pakai itu. Ini, oh ya sebelumnya mohon maaf ya, ini harusnya bukan x aksen tapi x0, tapi sudah terlanjur diedit ya, maaf ya Bu. Nah, ini bisa disubstitusikan titik 2,2-nya ini ke persamaan 9 tadi, diperoleh 2x per 16 tambah 2y per 4 sama dengan 1. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita mencari y aksen terlebih dahulu. Setelah diperoleh y aksen, ini y aksen atau y0 sama dengan 2 min seperempat x0. Ini anggap saja persamaan 10. Ini ya diperoleh, tujuannya memperoleh y0 nih tadi. Kalau udah dapat gimana? Kalau udah dapat y0, kita bisa substitusikan ke persamaan 8. Yang mana persamaan 8 itu? Yang ini. Karena kita anggap titik ini tuh
suatu titik singgung yang terdapat pada elips di pinggir-pinggirnya elips nih. Kita bisa pakai persamaan 8 ini. X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, substitusikan Y-nya. Sehingga didapatkan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 16 per 5. Kalau udah dapat gimana? Nah, kita balik lagi ke persamaan 10. Substitusikan X1 dan X2 yang udah didapat tadi ke persamaan 10 ini. Buat mencari apa? Mencari Y. Sehingga diperoleh Y-nya itu 2 dan 1,2. Ini koma ya, mohon maaf. 1,2. Kalau udah, terus persamaannya gimana? Nah, itu. Kalau udah dapat X1, X2, Y1, Y2 ini, kita bisa masukkan lagi ke persamaan 9. Ini kan udah diketahui semua itu, udah lengkap. Kita bisa masuk ke persamaan 9. Nanti dimasukin misalkan X1. Misalkan kita substitusikan X1 sama dengan 0 dan dan Y2 kok Y2 Y1 sama dengan berapa? 2. Nah, nanti kita peroleh persamaannya yaitu 2Y per 4 sama dengan 1. Kalau ini titik ini disubstitusikan ke persamaan 9. Nah, kalau kita substitusikan X2 sama dengan 16 per 5. Nah, kalau kita substitusikan X2 sama dengan 16 per 5 dan Y2-nya tadi sama dengan berapa? 1,2. Ke persamaan 9 tadi diperoleh ini. 16 per 5X per 16 ditambah 1,2Y per 4 sama dengan 1. Ini merupakan persamaan garis singgungnya. Elipsnya, persamaan garis singgung elipsnya. Oke. Ini merupakan hasil dari GeoGebra ya. Setelah dimasukkan persamaan elipsnya tadi, dimasukkan titiknya tadi, dan ternyata benar, titiknya itu ada di luar elips. Dan dimasukkan persamaannya PGS1, PGS2 nih, persamaannya yang ini, PGS1, PGS2. Oke, jadi ini kan menyinggung titiknya, menyinggung di sini titiknya, ini juga menyinggung di sini. Gitu. Sekian penjelasan persamaan garis singgung pada elips dari saya. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang mungkin kurang dimengerti. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.